Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riris Fatimah Nurjana, NIM A5102000297, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan memaparkan salah satu filosof muslim, yaitu Syihab Aldin Suhrawardi, seorang filsuf dan arif terkemuka pendiri mazhab dalam filsafat Islam. Beliau adalah Syihab Aldin Suhrawardi atau nama lengkapnya Syihabuddin Yahya bin Habashi bin Amirak As-Suhrawardi Al-Maktub. Dilahirkan di Suhrawat, sebuah desa yang terletak dekat Zanjan dan Bizargarus di Iran. Diperkirakan lahir pada tahun 1154 Masehi. Sejak kecil, beliau sudah rajin belajar secara tekun, seperti halnya para ilmuwan sebelumnya. Beliau belajar di bawah asuhan Syekh Ar-Rahman dan menunjukkan kecerdasan dibandingkan teman-teman seusianya. Kemudian, beliau meninggalkan tanah kelahirannya menuju Maroko untuk belajar kepada seorang faqih dan teolog terkenal, yaitu Majiduddin Al-Jaili. Syihab Aldin Suhrawardi meninggalkan Maroko menuju Isfahan untuk menuntut ilmu dari ulama lain, yaitu Zohir Al-Din Al-Farisi. Selanjutnya, beliau meneruskan perjalanan dan meninggalkan Isfahan. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat menyukai traveling. Dalam perjalanan itulah, beliau bertemu dengan para ulama dan arif dan kemudian belajar kepada mereka. Selama beberapa waktu, Syihab Aldin Suhrawardi bertemu dengan para sufi dan beliau pun sibuk dengan penyucian diri melalui berbagai wirid dan amalan tasawuf. Ketika itu, beliau menjalani kehidupannya dengan sangat ketat. Saat itu, beliau meyakini latihan penyucian diri sebagai jalan yang harus dilalui oleh pesuluk. Karena ketenaran dan popularitasnya kala itu, membuat sebagian orang dengki terhadapnya, terutama pada golongan fuqaha. Akhirnya para fuqaha melaporkan hal ini kepada Salahuddin Al-Ayyubi, ayah dari Pangeran Al-Zohir. Kemudian Pangeran Al-Zohir melangsungkan suatu pertemuan yang dihadiri para teolog maupun para fuqaha. Di pertemuan inilah Syihab Aldin Suhrawardi mengemukakan argumentasinya yang kuat. Karena terlihat sebuah aura kepintaran dari dalam diri beliau, akhirnya Pangeran Al-Zohir menjadi semakin dekat dengan Syihab Aldin Suhrawardi. Karena kedekatan dari keduanya membuat para fuqaha semakin iri. Dan para fuqaha akhirnya melaporkan Syihab Aldin Suhrawardi kepada Salahuddin Al-Ayyubi dengan sebuah peringatan yang berisi, jika Pangeran Al-Zohir terus-menerus bergaul dengan Syihab Aldin Suhrawardi, maka ditakutkan akan sesat akidah yang dimiliki oleh Pangeran Al-Zohir. Setelah mendengar hasutan dari para fuqaha, akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi terpengaruh dan memerintahkan putranya, yaitu Pangeran Al-Zohir, untuk segera membunuh Syihab Aldin Suhrawardi. Karena ini perintah dari raja, Pangeran Al-Zohir tidak bisa berkata apa-apa. Jadilah kemudian Pangeran Al-Zohir memutuskan untuk menjatuhkan hukuman gantung kepada Syihab Aldin Suhrawardi. Dan dari peristiwa inilah nama Syihab Aldin Suhrawardi berubah menjadi Syihab Aldin Suhrawardi Al-Maktul. Al-Maktul sendiri berarti yang terbunuh. Selanjutnya saya akan membahas karya dari Syihab Aldin Suhrawardi. Beliau banyak menulis karya. Di antara karya beliau yaitu Kitab At-Talbihat, Kitab Al-Muqawamat, Mantik At-Talbihat, Kitab Hikmah Al-Isra, dan masih banyak lagi. Yang pertama adalah Kitab At-Talbihat yang kerangka metodologinya didasarkan kepada ajaran Aristoteles dan kepada filsafat
petik. Yang kedua yaitu kitab Al-Muqawamat Syarah At-Talbihat. Dalam karya ini mulai digunakan berbagai teknis ajaran filsafat secara lebih spesifik dan komprehensif. Yang ketiga adalah kitab Al-Masyri wal Mutahharat yang menguraikan secara lebih luas tentang seharusnya filsafat dibangun. Selanjutnya adalah kitab Hikmat Al-Isyraq. Kitab ini berisi prinsip-prinsip berpikir dan juga cahaya-cahaya ilahi, prinsip-prinsip eksistensi dan hierarki. Pada bagian prinsip-prinsip berpikir, beliau menuliskan harus terdapat korespondensi yang sempurna antara ide yang diperoleh dalam subjek dan objek, sehingga hanya korespondensi itu yang dapat menunjukkan bahwa pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana adanya dapat diperoleh. Ini berarti untuk memperoleh pengetahuan, suatu bentuk kesatuan harus dibangun antara subjek dan objek, dan keadaan psikologis subjek merupakan faktor yang menentukan dalam membangun kesatuan ini. Kesatuan subjek dan objek diperoleh dalam diri orang yang mengetahui dengan melakukan penyadaran diri. Dan ini dapat terjadi karena tidak ada keterpisahan dalam realitas, tetapi hanya gradasi manifestasi esensi. Dengan kata lain, pengetahuan iluminasi didasarkan pada kesatuan antara objek dengan cara ide objek diperoleh dalam kesadaran diri subjek. Pada bagian metafisika cahaya, prinsip eksistensi dan hierarki bermula dari pandangan beliau bahwa Allah adalah cahaya dari semua cahaya dan sumber bagi semua yang ada. Pandangan ini didasarkan pada Al-Quran surat An-Nur. Berangkat dari surat An-Nur itu lahirlah konsep yang membentuk hierarki tertentu. Sekian video ini saya buat. Bila ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf.